Sekarang kita akan membahas buku belajar bersama temanmu matematika untuk sekolah dasar Vol 2 kelas 5 di bab 12 perbandingan di halaman 53 persoalan 1. Di nomor 1, diberikan dua kuantitas berikut. Kuantitas manakah yang sebanding dengan kuantitas lainnya? Jika kedua kuantitas sebanding, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara kotak dan lingkaran. Memahami arti proporsi. Di nomor 1 dulu ya, yang ini kita akan bahas. Di nomor 1, kita ketahui atau kita misalkan kotak itu sebagai sisi dan lingkaran itu sebagai luas persegi. Untuk mengetahui kalimat matematikanya, kita harus membahas terlebih dahulu luas persegi ya, karena di sini luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya teman-teman, untuk mencari luas persegi. Sisi kali sisi. Nah, tadi kita sudah misalkan kalau luas perseginya itu adalah lingkaran, kita ganti menjadi lingkaran luas perseginya, dan sisinya itu adalah kotak. Berarti kotak dikali kotak. Begitu. Ini untuk kalimat matematikanya. Nih, yang dikotakin pink, ini adalah kalimat matematikanya. Kuantitas manakah yang sebanding dengan kuantitas lainnya? Nah, berarti di sini yang sebanding itu adalah, berarti di sini kotak dan lingkaran itu adalah sebanding atau berbanding lurus. Karena pada saat otomatis nih ya, pada saat lingkaran bertambah, ya berarti sisinya juga bertambah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ingin mengetahui apakah sebanding atau tidak, ini apakah lintas sama dengan atau enggak, berbeda ruas dengan sama dengan atau enggak. Nah, kalau misalnya berbeda ruas seperti ini tandanya kotak dan lingkarannya itu sebanding atau berbanding lurus. Kita tarik kesimpulan ya. Jadi, kotak dan lingkaran sebanding atau berbanding lurus. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas di nomor 2. Di nomor 2, kita misalkan terlebih dahulu di sini ya. Misalkan kotak cm sebagai panjang, kotaknya sebagai panjang, dan lingkarannya itu sebagai lebar. Lingkaran sebagai lebar. Nah, kelilingnya ini udah diketahui, kelilingnya adalah 26. Keliling, ini bukan dimisalkan tapi ini diketahui ya. Kelilingnya adalah 26 cm. Nah, sekarang kita akan mengetahui kalimat matematikanya terlebih dahulu. Untuk mengetahui kalimat matematika, teman-teman kita harus mengetahui rumus mencari keliling persegi berarti ya di sini. Karena di sini persegi panjang, lebar persegi panjang, berarti kelilingnya keliling persegi panjang. Di sini kita tulis keliling sama dengan, untuk mengetahui keliling persegi panjang itu adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, ini kalau misalnya kayak gini berarti di sini ada kali ya teman-teman. 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, jadi panjang dan lebarnya ini kita akan ganti dengan panjang untuk kotak dan lebar untuk lingkaran, gitu ya. Kelilingnya kita rubah menjadi 26 cm persegi. 26 cm-nya kita simpan dulu terlebih dahulu ya. 2 dikali, ini tinggal tulis aja karena tidak berubah, panjangnya itu adalah kotak, ditambah lebarnya itu adalah lingkaran. Nah, ini kalimat matematikanya. Kita bisa pindahkan ruasnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau dipindahkan ruas, harus dengan teman-temannya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pindahkan ruas yang ruas ini ke sini, berarti ini harus semuanya dipindahin. 2 dikali dalam kurung kotak ditambah lingkaran. Nah, gitu. Nah, yang 6 ini kita pindahkan ke sini, 26 begitu. Nah, kalau misalnya ada yang berubah gitu, ada yang pindah tapi nggak ajak teman-temannya, maka harus berubah
kebalikannya. Kalau misalnya kali menjadi bagi, kalau misalnya tambah menjadi kurang gitu. Dan kebalikannya. Kalimat matematikanya kita udah ketahui ini. Ini kalimat matematikanya ya teman-teman. Sekarang apakah sebanding atau tidak? Panjang dan lebarnya itu sebanding atau tidak? Nah ini karena kotak dan lingkarannya itu berada di ruas yang sama, berarti ini berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kotaknya itu bertambah, maka lingkarannya akan berkurang. Kalau misalnya lingkarannya bertambah, maka yang kotaknya yang berkurang, gitu ya. Berbanding terbalik, jadi ada yang berkurang dan ada yang bertambah, gitu teman-teman. Coba kita cek kalau misalnya nih ya, nah gini ya, kalau misalnya 12-nya kita bagi dulu 2, itu udah kan 13. Nah berarti 13 itu kalau misalnya ininya 3, berarti ininya kan 10, begitu. Kalau misalnya di sininya 4, berarti di sininya 9, gitu. Kalau misalnya di sininya 9, berarti di sininya 4, gitu teman-teman ya. Jadi ada yang berkurang, ada yang bertambah. Kalau misalnya rumus matematikanya atau rumus. Kalau misalnya kalimat matematikanya seperti ini, gitu teman-teman ya. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Ini artinya berbanding terbalik, bukan berbanding lurus. Dan ini tidak sebanding gitu ya. Kotak dan lingkarannya itu tidak sebanding karena berada di ruas yang sama. Berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Ini ada kotak dan lingkarnya itu ada di ruas yang berbeda. Itu berarti berbanding lurus gitu. Kalau ini kan bertambah keduanya. Kalau ininya bertambah, ini pasti bertambah. Kalau misalnya ini berkurang, ini pasti bertambah, begitu teman-teman. Ini namanya berbanding terbalik. Jadi kita bisa kesimpulan bahwa untuk yang nomor 2 ini tidak sebanding antara kotak dan lingkarannya. Jadi kotak dan lingkaran tidak sebanding. Atau di sini kita sebut berbanding terbalik ya. Gitu. Sekarang di nomor 3. Di nomor 3 yang dimisalkannya itu adalah dimisalkan kotak itu sebagai permen dan lingkarannya itu adalah harga total kita sebut aja. Dan yang kita ketahui lagi adalah harga satuannya adalah 300. Kalau misalnya satu permen di sini ya. Jadi gini, kalau misalnya satu permen kita kalikan dengan 300, berarti harga totalnya itu adalah 300. Kalau misalnya 2 permen kita kalikan dengan 300, berarti harga totalnya yang kita bayar adalah 600. Kalau 3 permen berarti kita kalikan dengan 300, itu adalah 900. Begitu teman-teman ya. Nah, berarti di sini ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Di sini ada yang berubahnya itu adalah permennya dan harga totalnya. Nah, untuk kalimat matematikanya kita tinggal misalkan saja tadi yang permen ini adalah kotak ya teman-teman. Kita kalikan dengan 300, 300-nya kan tidak berubah jadi kita tinggal turun saja. Kemudian harga totalnya itu adalah lingkaran. Nah, ini adalah kalimat matematikanya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan berbeda ruas ya. Melewati sama dengan. Nah, berarti di sini kelihatan bahwa kalau misalnya kotaknya bertambah, maka lingkarannya juga bertambah. Nah, itu berarti sebanding ya, atau berbanding lurus, sama kayak yang nomor 1 tadi. Jadi, kotak dan lingkaran sebanding, atau di sini adalah berbanding lurus. Nah, begitu teman-teman, semoga dapat dipahami. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.